Welcome to my channel. Halo guys, kali ini kita lagi jalan-jalan lagi nih ke luar kota, tepatnya di Kota Batu. Ini aku, mama, dan adikku langsung berkunjung ke Mang Engking ya. Ini sih kita datangnya pagi banget, bahkan mereka belum buka. Tapi kami sempat tunggu sebentar aja sih, karena bis gitu udah langsung dibuka dan kita bisa langsung masuk ya. Ini tempatnya tuh luas banget dan yang penting adem, asri banget lingkungannya ya. Karena emang rumah makan yang satu ini mengusung tema rumah makan Sunda ya, yang penuh dengan nuansa keasrian ya. Jadi sekitar sejauh mata memandang itu ijo-ijo melulu dan ada kolam ikannya juga cuy. Jadi kita bisa healing sambil merefresh pikiran kita ya. Sudah sumpek stres di kota, nah kesini main-main ya. Lihat yang ijo-ijo, kelesetan kayak gini leye-leye gitu ya istilahnya. Nah pasti happy banget, apalagi lihat ikan-ikan seperti ini. Nah ini pesanan pertama aku datang ya, es dawet. Aku kalau ke tempat sini sih kalau ada menu es dawet pasti aku sikat ya, karena Fon itu emang suka banget sama es dawet. Di sini es dawetnya komplit banget ya, ada dawet tentunya dan ada potongan-potongan nangka, kemudian segernya. Ini jus apel pesanan mama aku dan adikku es teh aja katanya. Nggak lama-lama kita langsung coba aja nih es dawetnya. Es dawet di sini itu konsepnya es dawet jadul gitu ya, karena emang aku suka banget tema-tema makanan yang otentik ya, original dan jadul gitu. Jadi dia menggunakan gula aren ya, dan dawetnya itu bener-bener kerasa banget, apalagi ada potongan nangkanya. Wow, makin segar lah dawet ini kurasakan di mulut saya. Ini dia dawetnya, mantap punya. Berlanjut lagi kita ya, ini menu pertama kita udah datang, gurame cenghar. Ini gurame cenghar ini merupakan salah satu menu andalan mereka ya. Jadi kalau ke tempat ini kalian kudu nyoba yang satu ini. Dan jujur li, ini juga baru pertama kali kita nyoba. Nah berikutnya ada tumis kangkung, favorit keluarga saya. Ada juga udang bakar madu, salah satu menu andalan mereka juga nih. Dan gak lengkap kalau nggak ada sambal-sambalannya. Ini aku pesan sambal matah, kemudian juga ada sambal dabu-dabu. Semakin lengkap dengan adanya sebakul nasi putih. Langsung aja dah kita hajar ya. Ini aku langsung ngambil nasi putihnya dulu ya. Tuh nasi putihnya masih hangat banget ya. Kalian bisa lihat kan asapnya itu yang bikin makan jadi lebih enak. Dan kontesan pertama yang masuk ke piring saya adalah gurame cenghar ya. Aku penasaran banget sama gurame yang satu ini, karena kalau gurame jenis-jenis bakaran, goreng itu udah biasa banget ya. Jadi kita harus nyoba. Kontestan berikutnya adalah udang bakar madu. Ini sih kalau Foni ke tempat ini selalu pesen yang satu ini. Dan jangan lupa pakai sambal dabu-dabu. Nah gurame cenghar ini guys diolah dengan cara dibakar langsung tanpa melalui proses penggorengan ya. Kemudian setelah matang dia akan disiram dengan campuran tomat hijau, jeruk nipis, sehingga menimbulkan cita rasa yang segar. Oleh karena itu kalau pesan ini agak sedikit bersabar, karena dia perlu proses sedikit lebih lama. Udah mau makan jangan lupa doa dulu guys. Nah langsung aja aku tambahkan sayur-sayuran ya. Ini tumis kangkung favorit kita semuanya, karena kalau makan itu harus lengkap ada sayurnya juga. Jadi proteinnya ada, gizinya ada gitu ya, karbonya ada, lengkap lah semuanya. Jangan lupa kasih sambal dabu-dabu favorit aku. Oke langsung aja nih kita akan coba ya gurame cenghar ini seperti apakah rasanya ya. Nah aku coba dulu untuk pertama kali dengan dilengkapi tumis kangkung. Ini enak sih menurut aku ya, karena dia seger banget, karena ada itu tadi siraman jeruk nipis dan tomat yang segar ya. Berikutnya kita juga cobain udang bakar madunya ya, karena kita tidak boleh menganaktirikan dia. Kalau semua saudara-saudaranya udah dicoba, udang bakar madu juga kita harus coba. Nah guys, aku kalau makan udang itu selalu ya, aku nggak bisa makan sama kulit-kulitnya. Mungkin bagi kalian bisa ya, tapi aku nggak bisa gitu, harus aku telanjangi dia dan baru aku bisa makan. Kalau udang bakar madunya nggak usah ditanya lagi ya, the best pokoknya. Begitu pula dengan tumis kangkungnya.
Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang gurame cenghar. Nah guys, seperti yang aku sudah pernah bilang tadi di awal video, bahwa proses pembuatan gurame cenghar ini kan dibakar tanpa melalui proses penggorengan. Jadi ikannya itu masih fresh, langsung dibakar gitu guys. Tidak seperti jenis menu bakaran gurame lainnya ya, yang melalui proses penggorengan terlebih dahulu. Jadi kalian pada saat memakannya akan merasakan ada tekstur-tekstur amis sedikit ya. Tapi menurut aku sih masih bisa tertolong ya, karena adanya potongan-potongan tomat segar, kemudian jeruk nipis itu tadi. Jadi tidak terlalu berasa banget. Apalagi kalau kalian campur dengan sambal ya, sudah terselamatkan. Jadi lumayan menarik lah ya pengalaman kita mencoba menu gurame cenghar ini, karena baru pertama kali nyoba nih, dan ternyata seperti ini rasanya. Oke, lanjut lagi, kita minum dulu es dawetnya ya, karena ini makannya udah mulai seru. Jadi kita harus mengikut sertakan keseruan ini dengan es dawet ya. Oke, lanjut lagi guys. Jadi aku juga mau cerita mengenai suasana di tempat ini ya. Kalau makan di sini itu guys, emang paling enak banget kalau sama keluarga atau kalau sama teman-teman rame-rame gitu ya, karena suasananya mendukung banget, asri, adem, tenang gitu ya. Jadi benar-benar sangat mendukung. Apalagi kalau sambil bergibah guys. Kalau ada bahan gibahan gitu yang seru, wah makin mendukung lagi, karena suasananya emang enak banget gitu, comfort banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sambil makan, sambil melakukan kegiatan transfer informasi seperti itu, akan sangat mendukung sekali. Tuh kan nih, ini sambil berbicara nih, gibahnya udah mulai seru nih, kelihatan kan dari ekspresi saya. Pembicaraan makin hangat, makin seru, dan makanku juga makin seru guys. Nah tuh lihat ya, nambah lagi tumis kangkungnya. Tadi ngambilnya pakai sendok, sekarang udah barbar cara ngambilnya ya. Karena emang seseru itu kalau makan di sini ya, bikin kalap. Jadi kalau kalian udah jauh-jauh ke sini, itu janganlah kalian mulai berdiet-diet ya, atau mengingatkan masalah diet. Sudah lupakan semuanya ya, karena di sini kita lepas, bebas, merdeka. Oke, sekarang kita bicara masalah harga. Kalau harga di tempat ini sih standar menurut aku ya, bahkan menurut aku pribadi nih lebih murah daripada kalau kita makan di restoran-restoran ternama di kota Surabaya gengs. Tapi ya begitu jauh ya kalau ke Kota Batu. Tapi guys, by the way, anyway, busway, Mang Engking ini sebenarnya ada juga di kota Surabaya ya. Dan ada juga salah satunya di kota Sidoarjo. Dan aku pernah nyobain yang di kota Sidoarjo. Dan ternyata gengs, beda banget suasananya sama yang di kota Batu. Ya, karena wajar lah ya, kalau di kota Batu kan suasananya tuh lebih sejuk, lebih asri gitu. Jadi mungkin itulah yang membedakannya. Tapi aku juga merasakan rasanya itu ada yang berbeza, dan pelayanannya juga berbeza gitu ya. Jadi makanya aku lebih suka yang di kota Batu ini, jujur aja nih ya. Ini review aku pribadi. Nah tapi kalau yang di kota Surabaya aku belum nyoba nih. Dia ada yang di daerah Gubeng kalau nggak salah, terus ada juga yang di daerah Surabaya Barat. Kapan-kapan deh aku akan main ke sana dan aku akan review juga buat kalian ya. Sekali-sekali lah melihat suasana lain di tempat lain juga gitu ya. Kalau misalnya kepengen ngerasain Mang Engking tapi males ke kota Batu, males pergi jauh-jauh, ya bolehlah kita mainnya di kota Surabaya sendiri ya. Mang Engking ini nggak susah nyarinya ya guys, karena lokasinya itu sendiri ada di area depannya Jatim Park 3. Nah jadi di depan Jatim Park 3 ini banyak banget tempat-tempat makanan ya, lokasi-lokasi makan yang bisa kalian coba satu persatu. Jadi nggak susah nyari makan kalau kalian mainnya ke Jatim Park 3, karena begitu di depannya tuh jalan rayanya tuh udah banyak bertaburan tempat-tempat makan yang menarik-menarik. Oke guys, aku nggak tahan kalau tidak menambah nasi ya, karena lauknya masih banyak dan masih juga kurasakan kekurangan di perutku, masih ada celah-celah yang banyak. Jadi aku ngambillah lagi ya nasinya. Aku ini sudah sesi penghabisan nasi, karena sebelumnya adik aku sama mama aku juga udah tambah. Oke, kita langsung berupaya berjuang kembali ya, menghabiskan sisa-sisa lauk yang ada. Karena keluarga kita itu paling antipati ya
kalau makan tidak habis. Jadi sedaya upaya kita harus bisa menghabiskannya. Ya, namanya juga sebagai driver ya, jadi harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk bisa menambah kekuatan kembali lagi ke kota Surabaya. Emang sih kalau kita bicara suasana Kota Batu itu sangat ngangenin sekali ya. Jadi kenapa nggak heran kalau orang-orang kota, orang-orang Surabaya healingnya tuh mainnya ke Kota Batu, karena emang suasananya seadem itu dan seasri itu. Tapi kalau aku pribadi sih lebih suka berliburnya healingnya itu adalah di saat momen orang tidak pada libur panjang, karena pada libur panjang itu biasanya berjubel, antri, dan bahkan untuk makan pun juga antri, karena saya pernah mengalaminya. Ya oke, ini udah habis saatnya Foni melakukan tugas terakhir, yaitu pembersihan. Ya, Foni biasanya jadi cleaning service. Ngebersihkan sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan. Ya, berhubung makannya kan pakai uang, kita bayar. Jadi jangan sampai semua tersia-siakan. Jangan sampai rugi. Oke, ini Foni udah mau finish ya. Jadi Foni makasih dulu nih buat kalian-kalian yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa menyaksikan video-video berikutnya di channel YouTube aku.